Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Katsi, kembali lagi nih di podcast Katsi. Baik, bagaimana kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga masih diberi kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan sampai di hari kemenangan nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Hanifah Elsa Asari yang akan menemani teman-teman semua di dalam podcast Katsi. Tentu saja di podcast kali ini saya nggak sendirian loh. Saya ditemani oleh Pak Guru Muda yang tampan, yaitu Pak Hanif. Halo Pak. Halo, Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Baik, pada podcast kali ini kita akan sedikit membahas tentang dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Jadi nanti kami akan berbincang santai nih mengenai tema tersebut. Teman-teman pasti penasaran kan tentang tema yang dibahas kita kali ini? Oke, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka? Baik, sebelum membahas tentang dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, tentunya karena ini di bulan puasa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri kan sudah jelas-jelas memerintahkan kepada setiap kita, manusia yang beragama Muslim, yang tentunya syarat dan ketentuan melakukan berpuasa itu terpenuhi, itu sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran, itu di dalam ayatnya, itu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tentu ayat yang sering kita dengar ya. Iya, betul. Artinya tahu, Mbak? Tentang puasa nih Pak? Ya, itu artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi itu sebelum kita membahas pintu surga dan pintu neraka, tentunya bulan puasa ini sudah diwajibkan dulu banget sebelum kita, dan itu adalah sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa begitu. Kalau pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, itu juga sudah tertulis dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi itu yang berbunyi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suddidatis syayatin. Itu yang artinya, tahu Mbak artinya apa? Atau ya? Artinya itu apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lah itu penjelasannya bagaimana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Seperti yang kita lihat, kalau di bulan Ramadan itu tentunya tadarus banyak dilakukan ketika di bulan Ramadan tentunya ya. Berbagi, contohnya di setiap sore mungkin entah itu di kelompok tertentu maupun individu maupun apapun yang ada di masyarakat, mereka berbagi melalui misalkan hal yang sederhana lah yang sering kita jumpai di sekeliling, itu ada pembagian takjil contohnya itu ya. Dan kemarin mungkin pas di dari Semanja itu ya, anak-anak Semanja berbagi juga untuk anak-anak panti asuhan ya kan. Itu kan hal-hal yang sering sekali dilakukan di bulan Ramadan. Allah itu sangat membuka selebar-lebarnya surga, dan dibuktikan dan atau dipraktekkan oleh manusianya. Mereka meyakini bahwa contoh yang paling real atau nyatanya adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan itu pasti lebih banyak ketika momen di bulan suci Ramadan ya kan Mbak? Mbak sendiri kalau misalkan di rumah banyak membaca Al-Quran itu ketika bulan Ramadan apa di luar Ramadan juga membaca? Di bulan Ramadan Pak. Ya, walaupun di selain bulan Ramadan tetap membaca Al-Quran, tapi ketika di bulan Ramadan kan lebih sering ya. Dan orang-orang yang mau berbuat dosa di bulan Ramadan tentunya lebih merasa malu gitu ya, atau merasa apa ya, ya pokoknya
berusaha untuk tidak melakukan dosa di bulan Ramadan. Ramadan. Ya itu makna secara singkatnya, dari pintu surga dibuka, selebar-lebarnya pintu neraka ditutup, setan juga dibelenggu. Jadi, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara kita sebagai pelajar agar terhindar dari api neraka? Bagaimana kalian sebagai anak-anak remaja ya, Ih, terutama ya anak-anak SMA, terhindar dari pintu neraka? Ya, tentunya kita semua sebagai manusia, bukan cuma remaja ya. Semua manusia yang hidup di dunia ini tentunya menginginkan ridho Allah ya kan, ridho Allah yang nantinya itu akan berbuah surga kepada kita semua. Bagaimana caranya? Tentunya cara-cara yang bisa dilakukan oleh remaja ya seperti halnya orang pada umumnya, umat muslim pada umumnya, tentu melakukan kewajiban-kewajiban. Karena kalian sudah usia remaja itu, kalian kan sudah balik ya kan. iya, betul. Ketika kalian sudah dewasa, sudah balik, apalagi usia-usia remaja yang tentunya masuk ke dalam fase balik itu, kalian sudah ditetapkan sebagai orang yang berkewajiban melakukan sholat, kewajiban-kewajiban secara syariat ya kan, zakat, puasa tentunya itu. Jadi cara mendekatkannya ya yaitu yang wajib-wajib ya, sholat tetap dilaksanakan, harus dilaksanakan, puasa melaksanakan itu, dan kewajiban sebagai seorang pelajar ya belajar dengan baik, selalu mendengarkan nasihat guru, belajar sekolah dengan rajin. Jangan dikira lah kan yang wajib kan sholat, yang wajib kan puasa, kalau aku nggak berangkat sekolah ya nggak dosa dong. Oh tentu itu dosa, karena itu adalah kewajiban sebagai seorang pelajar. Begitu? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Pak. Ya. Sebagai pelajar, hal apa saja yang bisa mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini? Hal yang mendekatkan kita kepada surganya Allah tentunya sama kayak tadi kan. Kayak tadi kan menghindarkan dari api neraka. Ya, dengan melakukan hal-hal yang baik itu juga menghindarkan kita dari api neraka. Kalau mendekatkan kepada surga ya tentunya jawabannya sama. Sama kayak tadi. Misalkan kalian belajar dengan baik sebagai seorang pelajar, terus selalu berbakti kepada orang tua tentunya. Tapi yang jelas juga melaksanakan tuntunan syariat yang sudah diwajibkan kepada kalian semua sebagai manusia yang sudah balik atau sudah dewasa. Selanjutnya, katanya ketika pintu neraka ditutup, para setan itu dibelenggu atau dikurung. Tetapi kenapa banyak orang yang sengaja tidak berpuasa baik di usia remaja maupun dewasa, Pak? Baik, jadi pertanyaannya kenapa sih manusia banyak yang tidak melakukan ibadah atau masih melanggar aturan-aturan dari Allah di bulan puasa padahal setan dibelenggu. Lah itu karena memang ya memang betul sekali, setan dibelenggu, setan dikurung ya kan. Tapi kembali lagi bahwa manusia itu karena ada tingkatan keimanan ya, keimanan manusia itu memang berbeda-beda. Seandainya semua orang beriman dan memaknai iman bahwa menjadi seorang yang bertakwa itu adalah seperti manusia yang tidak dikontrol oleh hawa nafsunya, terutama hawa nafsu yang buruk. Dialah sebagai orang yang mampu mengontrol hawa nafsunya, maka kegiatan-kegiatan yang buruk itu tidak akan pernah terjadi gitu. Seperti halnya tidak berpuasa, pacaran mungkin, betul. Maya punya pacar apa enggak? Enggak, Pak. Enggak. Puasa enggak, pacaran ya? Iya, betul. Bagus. Berarti salah satu contohnya adalah bahwa kamu itu sudah mampu menahan hawa nafsu, apalagi ketika di bulan Ramadan. Karena banyak sekali manusia yang terbawa oleh hawa nafsu itu, justru manusia yang dikendalikan oleh hawa nafsu itu, sehingga banyak sekali orang-orang yang tidak berpuasa. Padahal akibat dari tidak berpuasa dengan sengaja tanpa halangan di bulan Ramadan seperti sudah dijelaskan tadi pagi kan? Iya, betul. Betul, oleh Ibu Ida. Bagaimana? Dapat dirobek mulutnya. Ya, dirobek mulutnya di akhirat. Itu adalah salah satu bentuk siksa neraka ya, yang bisa
dibayangkan sekarang, padahal jauh lebih pedih. Nanti kita sebagai orang yang bertakwa kan memahami itu dan harusnya mau melaksanakan itu sebagai larangan, bahwa kita tidak boleh, bahasa sekarangnya itu apa, mokel gitu ya, tidak Mokel, boleh, tetap harus menjaga. Sebenarnya makna puasa juga bukan tentang menjaga tentang makan dan minum saja kan, tapi dari hawa nafsu yang lain yang mendekatkan kepada hal-hal yang buruk begitu. Bisa dipahami ya? Bisa Pak, Ya. Insya Allah. Selanjutnya Pak, di zaman sekarang banyak pelajar atau remaja yang mempunyai pacar. Tetapi mereka sama-sama berpuasa, namun waktu sore harinya mereka ngabuburit bareng. Apakah puasa mereka akan tetap sah atau tidak nih Pak? Ya, sebelum berbicara tentang pacaran, ngabuburit dengan pacar atau dengan laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya, ya kan, entah di usia remaja maupun yang penting sudah balik lah. Lah, sebelum membahas tentang sah apa enggak sih puasanya, ya kita tahu lah bahwa di dalam Islam, apakah pacaran itu diperbolehkan? Tidak. Itu kan kembali ke situ ya. Tentu tidak boleh. Itu kan sudah jelas kan di dalam ayat Al-Qur'an, hal-hal yang mendekatkan kepada zina, yang mendekatkan. La taqrabuz zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ya, itu tentunya bahwa larangan mendekati perbuatan zina. Apapun perbuatan yang mendekatkan kita kepada perbuatan zina saja sudah dilarang. Ini belum membahas tentang ketika kita berpuasa loh ya. Walaupun kita sedang tidak berpuasa pun kita dilarang mendekatkan diri kepada perbuatan yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan zina, karena zina itu kan perbuatan yang keji maupun yang buruk. Walaupun misalkan yang berpacaran itu tidak selalu bisa dicap sebagai berzina secara makna sebenarnya loh ya. Makna sebenarnya itu makna sebenarnya pada perbuatan zina, tapi kan tentunya hal-hal itu mendekatkan. Jangankan di bulan puasa, bukan di bulan puasa pun kita atau kalian sebagai remaja tentunya harus menjauhi itu, apalagi di bulan puasa. Lah tadi pertanyaannya, ketika ngabuburit bareng pacar atau siapapun di bulan puasa, apakah puasanya sah? Tentunya sah atau tidaknya itu kan selagi tidak ada sesuatu yang membatalkan, itu ya insya Allah tetap sah. Tapi pertanyaannya, apakah pahalanya kita masih mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa? Ya kan, tentu urusan pahala itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, karena puasa itu termasuk pahala yang rahasia ya, yang hanya Allah yang tahu gitu. Tapi ya itu pahala tentunya kita tidak tahu mendapatkan apa tidak, karena berpacaran di bulan puasa, ngabuburit. Tentunya kalau ngabuburit kan kita sering melihat sesuatu yang ya sebenarnya tidak pantas kita lihat ya. Banyak sekali ngabuburit pakai sesuatu yang mungkin tidak menutupi aurat gitu ya. Terus juga atau niat ngabuburit, jangankan misalkan tidak sama pacar pun, tujuan ngabuburit adalah ngabuburit biar cuci mata gitu, lihat cewek-cewek lihat cowok-cowok, itu kan menimbulkan syahwat kan. Tentunya berpuasa kan menahan syahwat juga. Lah itu pahalanya bagaimana gitu. Jangan sampai kita berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus saja dan dahaga saja. Tentunya kita selalu merindukan atau mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir. Bagaimana hukumnya jika kita berpuasa namun kita tidak menjalankan sholat, justru malah memilih untuk tidur dibanding sholat walaupun tidur adalah ibadah? Itu hukumnya gimana ya Pak? Oke. Banyak yang, ya tidak banyak sih, ada yang melaksanakan puasa tapi tidak melakukan sholat, mungkin karena malamnya mungkin begadang gitu ya, terus habis sahur tidur sampai tidak melaksanakan sholat subuh.
Apakah sering kita jumpai itu? Tentu sering ya. Sering. Banyak pernah melakukan itu? Pernah sesekali, Pak. Oh. Yang begadang tapi tetap sholat. Oh ya bagus ya. Yang penting tetap Langsung sholatnya sholat. itu. Ibaratnya kita melaksanakan puasa, tapi tidak melaksanakan sholat. Logika sederhananya adalah seperti ketika manusia memakai baju tapi tidak memakai celana gitu. Itu kira-kira dilihat bagaimana itu? Kurang enak. Kurang enak dan memalukan ya. Ya, Masa sudah pakai baju yang rapi, bajunya ini ibaratnya adalah puasanya ya kan, memakai baju baru misalkan, memakai jas tapi bawahnya nggak pakai celana. Ya dilihat itu kan kurang bagus dan kurang etis dan kurang sopan tentunya ya. Padahal ya itu contoh yang paling sederhana lah. Contoh bisa dibayangkan seperti itu. Tapi pada dasarnya bahwa yang namanya berpuasa itu kembali kan menahan hawa nafsu, dari hal-hal yang buruk. Ketika orang yang tidak mau sholat, maka dia memahami makna puasa apa enggak sih sebenarnya? Kan tentunya belum secara sempurna. Karena apa? Yang dipikirkan berpuasa itu hanya menahan makan dan minum, padahal hawa nafsu itu juga harus selalu ditahan. Kayak malas beribadah, itu kan merupakan hawa nafsu yang buruk kan? Iya, betul. Nah itu berarti dia belum mampu menahan itu. Padahal sholat itu kan kewajiban yang justru sangat-sangat wajib. Malah meninggalkan itu demi tidur misalkan karena malas, karena beranggapan bahwa tidur kan berpahala, ya kan? Ketika sholatnya betul, tidurnya orang yang sedang berpuasa tentunya berpahala ketika mereka membandingkan bahwa daripada saya misalkan kumpul-kumpul sama teman atau apa yang pada akhirnya akan membicarakan orang lain, ya kan? Ya lebih baik tidurlah daripada berkumpul dan membicarakan keburukan orang lain, apalagi ya membicarakan sampai memfitnah dan lain sebagainya. Itu sama dengan tidak hifdzul lisan ya, atau tidak menjaga lisannya. Lebih baik tidur. Tapi ketika ada pilihan yang lebih baik, melakukan ibadah-ibadah lain kayak tadarus dan lain sebagainya, tentunya itu lebih baik daripada tidur. Dan jangan sampai juga meninggalkan hal yang wajib kayak sholat dan lain sebagainya itu. Terima kasih banyak kepada Pak Hanif, karena saya dan juga Sobat Katsi jadi belajar lebih banyak mengenai materi dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Terima kasih juga untuk Sobat Katsi yang sudah setia menonton podcast kami. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani kegiatannya. Dan tidak lupa juga kepada Pak Hanif yang sudah setia menemani kita dari awal hingga penghujung podcast kali ini. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Semoga kita semua bisa belajar dari materi kali ini dan jadikan bulan Ramadan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.